Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi dengan program Life of God. Pada hari ini saya akan sharing yang dengan tema meneladani Tuhan. Sebelum mulai, mari kita berdoa dulu. Bapak yang baik, terima kasih atas semua kebaikan-Mu, atas kasih dan anugerah yang besar terhadap kami. Jika sebentar hamba-Mu akan sharing, kiranya apapun hamba-Mu yang akan sharingkan Bapak, kiranya Bapak itu berasal dari hati-Mu, dan setiap anak-anak-Mu Bapak yang mendengarnya boleh menerimanya dan melakukannya ya Bapak, dan setiap firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita buka firman Tuhan di 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Ayat 18, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Ayat 19, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu buat dosa, tetapi jika kamu buat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh pilu-pilunya kamu telah sembuh. Ayat ke-25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Seperti saudara-saudara yang ketahui, Tuhan Yesus datang ke bumi bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, yaitu untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Bagaimana sih kita mengikuti teladannya Tuhan Yesus ketika Dia datang ke bumi, lahir sampai bangkit dan naik ke surga? Ada 4 poin yang saya bagikan dalam firman Tuhan ini. Poin yang pertama yaitu teladan dalam penderitaan. Kita tahu Tuhan Yesus itu menderita di atas kayu salib, bahkan mati dan bangkit. Oleh karena itu kita harus ikut seperti Tuhan Yesus, yaitu memikul salib dan menyangkal diri kita dalam kehidupan kita. Yang kedua yaitu teladan tidak berdosa. Seperti yang kita tahu, Tuhan Yesus itu 100% manusia dan 100% Allah. Mungkin memang kita tahu Tuhan Yesus itu tidak pernah berdosa, dan kita berbeda dengan kita, yaitu manusia, 100% manusia. Tapi kita tahu kalau kita itu adalah anak Allah. Kita juga DNA-nya Allah gitu. Jadi kita sebaik mungkin, kita sebisa mungkin ketika kita melakukan dosa, selalu terus minta ampun, kita minta pengampunan kepada Tuhan supaya dosa-dosa kita selalu dihapuskan. Poin yang ketiga yaitu teladan untuk berserah kepada Allah. Seperti yang kita tahu, ketika Tuhan Yesus ada di dalam Taman Getsemani, Dia berdoa, bukan kehendak Dia yang terjadi, melainkan kehendak Allah Bapa yang terjadi. Itu Tuhan Yesus yang berdoa. Apalagi kita gitu sebagai manusia, kita harus berserah kepada Tuhan, kita harus berserah kepada Allah. Apapun kehendaknya, walaupun enak ataupun gak enak, kita berserah kepada Tuhan, karena kita tahu kehendak Tuhan yang terbaik, bukan kehendak kita. Poin yang keempat yaitu teladan dalam beriman. Penebusan dosa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan itu adalah inti dari alasan kenapa Ia datang ke dunia melalui pengajarannya mengenai kebenaran yang mutlak, agar kita sebagai orang percaya tidak sia-sia percaya kepadanya, supaya kita yang menerima anugerahnya mendapatkan kehidupan yang kekal, bukan kematian yang kekal. Ya, kita akan percaya kalau Tuhan itu menebus dosa kita, sehingga kita tidak perlu ragu-ragu lagi akan percaya kepada Tuhan Yesus. Berikut 4 poin yang saya bagikan. Sekian firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan tidak apa yang ditabur tidak akan sia-sia dan bisa menjadi rema dalam kehidupan kita semua.
Tuhan Yesus memberkati.